Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat masalah sepele, 2 pelajar berduel di sekitar rumah susun Kabupaten Sidrap. Seorang remaja berenang di kolam air mancur patung Ainun Habibie, Kota Parepare demi penuhi permintaan pengikutnya di media sosial. Sambal bakar lalapan, sambal nikmat dengan dimasak di atas cobek tanah liat. Seorang remaja berenang di kolam air mancur patung Ainun Habibie, Kota Parepare pada malam hari. Tentunya aksi tersebut bukan perbuatan baik dan patut dicontoh. Kesempatan ini ya, tolong rekod ya guys. Tolong direkod guys ya. Ada-ada aja tingkah warganet demi mengundang perhatian di media sosial. Video berdurasi 20 detik ini memperlihatkan Syafi'i sedang live di TikTok melompat ke kolam air mancur patung Cinta Asri Ainun Habibie di Kota Parepare. Remaja berusia 18 tahun asal Kabupaten Pinrang ini melakukan adegan melompat ke kolam itu pada Jumat malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah karena ditantang oleh follower atau pengikutnya di media sosial. Mereka meminta Syafi'i untuk berenang di kolam patung tersebut. Namun aksinya berbuntut panjang. Pelajar SMA ini berurusan dengan Satpol PP. Pihak Satpol PP memberikan sanksi teguran kepada remaja tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bahkan bisa kami lakukan dengan melalui ketentuan pidana yang berlaku di dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Kami tetap selalu menghimbau, kemudian juga mengawasi setiap pusat-pusat destinasi atau tempat-tempat yang dikunjungi oleh masyarakat baik di luar maupun dalam kota, dan kami telah melakukan penjagaan dari anggota Satuan Polisi Pamung Kota Parepare di setiap tempat-tempat tersebut sehingga dapat meminimalisir dan menghindari adanya tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Syafi'i juga diberikan sanksi berupa klarifikasi dan harus meminta maaf kepada masyarakat terkait aksinya. Maaf atas kelakuan saya yang sangat tidak patut dicontohi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya aksi saya yang melompat di kolam Habibie dan Ainun. Aksi itu saya lakukan karena mendapatkan tantangan dari netizen di TikTok saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga tidak tahu bahwa dilarang lompat di kolamnya Habibie dan Ainun. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi selanjutnya, jelang Ramadan sejumlah harga bahan pangan di Kota Makassar naik, seperti harga telur ayam dan harga bawang putih. Dua pekan memasuki bulan suci Ramadan, harga bahan pangan mulai naik. Di Pasar Modern Terong Kota Makassar, harga telur ayam ras kini naik menjadi Rp48.000 per raknya dari harga sebelumnya Rp45.000 per rak. Itu pun telur dengan ukuran kecil dan sedang. Sementara untuk telur ayam ras ukuran besar kini menjadi Rp55.000 per rak. Harga sebelumnya Rp50.000 per rak. Pemicunya yang kira-kira mau masuk bulan puasa Ramadan, ada juga banyak juga pemakaian untuk konsumen Rumah tangga juga. rumah makan apa. Itu kemungkinan akan turun jelang Ramadan ini 3 hari sebelum Ramadan. Kayaknya tidak, akan malahan turun tambah harganya. naik, malahan tambah naik. Tidak hanya telur yang harganya melambung tinggi, harga bawang putih juga mengikuti jejak harga telur, yaitu harga bawang putih di pasaran kini menjadi Rp28.000 per kilogram dari Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bawang putih sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Sementara untuk harga bawang merah justru turun dari harga Rp31.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Naik berapa ini, Mbak? Naik 3.000. Sejak kapan ini naiknya? Ada 2 minggu. 2 minggu. Untuk stok tas sendiri bawang putih jualan tas ini? Ada, Ji? Untuk stok jualan bawang putih ada, Ji?
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 6 Makassar menyatakan akan mengawasi distribusi harga bahan pangan di tengah fenomena kenaikan harga pada bulan Ramadan. Dan kami tentunya akan mencoba menghitung juga berapa sih biaya pokok produksi untuk menghasilkan telur per kilogramnya seperti itu. Kemudian bagaimana level distribusinya, siapa pemasoknya, berapa level dari produsen sampai dengan tingkat konsumen akhir. Nah, setiap level distribusinya kan tentunya akan mengambil margin. Semakin panjang level distribusi, maka harga akhir di konsumen pasti akan lebih tinggi dibandingkan harga produsen. Pedagang memperkirakan harga bahan pangan ini masih akan naik, terutama saat masuknya momen Ramadan nanti. Salah satu penyebabnya yaitu tingginya permintaan dari masyarakat maupun usaha warung makan yang meningkat dari jumlah biasanya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sambal bakar lalapan, ya sambal yang dibakar dulu sebelum disantap. Cara memasak dengan cobek tanah liat ternyata menghasilkan rasa yang gurih dan sedap loh. Berikut liputan selengkapnya. Setuju tidak kalau rasa pedas bisa menambah selera nafsu makan? Ya kan? Nah, nggak heran kalau tempat makan yang menjual menu pedas banyak diserbu warga. Salah satunya warung sederhana di Sumpang Minangai, Kecamatan Bacuki, Kota Parepare ini. Warung ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Menu sambal bakar lalapan menjadi buruan bagi konsumen yang berkunjung. Proses memasak sambal dengan cara dibakar inilah yang menciptakan rasa tersendiri dibandingkan lalapan lain. Untuk membuat kuliner sambal bakar lalapan, terlebih dahulu menggoreng bumbu-bumbu seperti cabai dan tomat. Jumlah cabai akan disesuaikan dengan tingkat rasa pedas yang diinginkan oleh para pengunjung. Cabai dan tomat lalu dimasak di atas cobek dari tanah liat yang telah dipanaskan. Saat matang, ikan atau ayam yang sudah digoreng dipanaskan di atas bumbu. Kemudian satu persatu lalapan seperti daun kol, terong, dan potongan ketimun dimasukkan. Tunggu beberapa saat hingga bumbu meresap ke dalam lalapan tersebut sebelum disajikan. Kata pengunjung, rasa nikmat sambal yang semakin gurih setelah dibakarlah yang membuat ketagihan. Kalau rasanya sendiri secara spesifik bisa digambarkan gimana? Saya tidak bisa menggambarkan, intinya ini pertama kali saya coba, cocok, enak pokoknya. Rasa sambalnya gimana? Rasa sambalnya luar biasa, mantap. Sambalnya unik, rasanya unik, pedasnya mantap. Ini ibu makan level berapa ini? Level 3. Level 3. Masih mau nambah jadi level 5. Kalau rasanya sendiri gimana ibu? Rasanya enak, pas, garamnya pas, pokoknya enak. Untuk harga sambal bakar lalapan dengan ayam dipatok dengan harga Rp20.000 per porsi. Sementara sambal bakar lalapan dengan ikan dipatok dengan harga Rp35.000 setiap porsinya. Hal yang unik, makan sambalnya panas, makan di atas cobek langsung. Seperti itu. Saya langsung mencari ide bagaimana supaya resep dan bumbu saya bisa dapat. Jadi saya ulang-ulang sampai ketemu titik untuk bumbu yang tepat. Terutama untuk lidah masyarakat Bugis Makassar ya? Ya betul, khusus untuk orang Sulawesi kita cocokkan takaran dan susunan bumbunya. Jadi orang di sini tidak kaget merasakan karena sudah pas. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.